Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya, Talent dan Hobi. Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai penulisan tangga nada mayor berkreis pada garis para nada. Karena di video sebelumnya kita sudah menerangkan penulisan tangga nada mayor berkreis dan bermol dengan huruf abjad. Itu isi di video kita sebelumnya. Dan mudah-mudahan nantinya video ini bisa bermanfaat buat kita semua yang sudah menonton video ini, terutama bagi para pelajar, siswa dan siswi tingkat SMP dan SMA. Oke, langsung kita lanjut. Di sini sudah saya tunjukkan berupa gambar. Inilah dia garis para nada tersebut. Yang mana garis para nada itu terdiri dari 5 garis dan 4 ruang spasi. Ini di garis para nadanya. 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ruang spasinya 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ada ditulis salah satu kunci, ini namanya kunci, yaitu kunci G. Jadi sebelum kita menuliskan nada untuk di sini nanti, kita harus terlebih dahulu menuliskan tanda kunci ini, yaitu kunci G. Kenapa ini dikatakan kunci G? Nah, karena titik awal penulisan tanda kunci ini diawali dari garis kedua. Garis kedua yang mana garis kedua ini adalah merupakan nada G, letak nada G. Kalau kita tuliskan nanti urutan tangga nada C mayornya di sini berderet seperti ini, dari C sampai ke C, maka nada G itu letaknya berada di garis kedua. Jadi kunci G ini titik awal penulisan tanda kunci tersebut diawali dari nada G, yaitu garis kedua. Ini dia seperti ini. Kita tulis seperti ini, melengkung ke atas, langsung ke bawah. Itulah dia. Itulah tadi kenapa dikatakan kunci G, karena titik awal penulisan tanda kunci tersebut diawali dari nada G atau dari titik garis kedua garis para nada. Baik, di sini ada ditulis penulisan kunci pada notasi balok itu ada 3 jenis kunci, yaitu kunci G, F, dan kunci C. Tapi pada video kali ini saya akan menerangkan khusus mengenai penulisan tanda kunci G dulu. Karena kalau kunci F dan kunci C ini sudah dipergunakan untuk penulisan ensemble musik. Ensemble musik contohnya orkestra musik gitu, penggabungan beberapa alat musik atau instrumen. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai penggunaan tanda kunci G saja dulu. Oke, di sini sudah saya, ini dia kunci F dan kunci C-nya. Ini dia. Selanjutnya, sebelum kita menuliskan urutan tangga nada ke garis para nada tersebut, kita harus memiliki ini dulu, buku ini. Music book namanya, music book. Ini ada dijual di tempat-tempat fotokopi yang isinya itu semua
sudah berisi garis 5. Ini namanya buku musik garis 5. Sudah berisi, langsung sudah bergaris semuanya. Jadi kita tinggal mengisi urutan tangga nadanya nanti ke sini. Ke garis-garis ini. Kita hanya tinggal menuliskan kunci G-nya nanti. Jadi selanjutnya ini saya memiliki buku sendiri yang sudah saya buat sebelumnya supaya lebih besar. Kalau di musik book tadi lebih kecil-kecil garisnya. Kalau di sini lebih besar, bisa saya terangkan langsung, bisa besar-besar menulisnya. Oke, mari kita lanjut. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Di sini kita akan tuliskan dulu tanda kuncinya, yaitu tanda kunci G tadi. Kita buat pakai pensil saja dulu. Nah, karena kalau salah nanti biar bisa kita hapus nanti. Oke, kita lanjut. Penulisan kunci G-nya. Tadi saya bilang diawali dari garis kedua. Seperti ini. Oke, sudah dapat ya. Itu dia tanda kuncinya. Ini titik, kita tarik seperti ini. Langsung kita tarik ke atas. Lengkungkan terus ke bawah. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita buat sekarang untuk tangga nada C-nya biar kita dapat nanti tadi saya bilang ini di sini nada G-nya. Oke. Kita menuliskan urutan tangga nada C mayornya pada garis para nada. Oke, C. Yang mana C mayor itu harus memakai garis bantu seperti ini. Ini namanya garis bantu pertama di bawah garis para nada. Ini dia, C. Oke, kita lanjut ke sampingnya. D. Kita lanjut. Ke garis pertama. E. Kita lanjut ke spasi pertama. F, garis kedua. G, spasi kedua. A, garis ketiga. B, spasi ketiga. C. Nah, inilah dia urutannya. Sekarang kita tulis dengan huruf abjadnya. C, D, E, F, G, A, B, C oktav 1. Nah, inilah dia. Inilah deretan penulisan tangga nada C mayor pada garis para nada. Nah, setelah kita dapat selesai kita menuliskan ini, jangan lupa membuat garis penutup di sini. Satu garis penutup seperti ini. Nah, ini dia. Ini menandakan dua garis penutup. Ini menandakan bahwasanya penulisan nada tersebut berakhir sampai di sini. Oke, ini 1 oktav urutan tangga nada C mayornya. Sekarang kita buat untuk 2 oktav karena nanti penulisan 1 kres sampai 7 kres itu sudah masuk ke garis 2 oktav.
isi dulu di bawahnya. Kita langsung saja penulisan tangga nada C mayornya dengan 2 oktav. Kita tulis lagi kunci G-nya. Oke, kita perkecil. Ini kita bagi 2 langsung ini. Oke, kita mulai C, D, E, F, G, A, B, C, langsung D lagi, E, F, G, A, ya. Kalau di atas ini memakai nada A itu sudah memakai garis bantu pertama. Garis bantu pertama itu berada di nada A, di atas garis para nada A. Kita pakai lagi untuk B, tapi nada B-nya kita tulis di atas garis bantu. Kita pakai lagi untuk C. Nah, harus memakai 2 garis bantu seperti ini. Jadi nada C-nya itu, C oktavnya itu, oktav 2-nya itu berada di garis bantu kedua. Di garis bantu kedua di atas garis para nada, ini dia. Nah, jadi B-nya itu posisinya sekarang berada di tengah-tengah ini. Ini nada B yang ini. Oke, kita tulis huruf abjadnya dulu. C, D, E, F, G, A, B, C1, terus D, E, F, G, A, B, C, oktav 2. Kita tulis angka 2 seperti ini. Nah, jadi kita kasih garisnya biar lebih tahu yang di mana posisi tangga nadanya seperti ini. Karena sudah kejauhan penulisan abjadnya. Oke. Dia. Oke, kita sudah sampai di sini di penulisan 2 oktavnya. Inilah dia urutan tangga nada C mayor pada garis para nada dengan posisi 2 oktav. Sekarang kita langsung ke penulisannya pada 1 kres. Nah, menuliskan urutan tangga nada 1 kres pada garis para nada. Kita buat agak di bawah ini. Sekarang untuk 1 kres. Nah, 1 kres itu nada dasarnya itu adalah nada G. 1 kres itu nada dasarnya adalah nada G. Berarti nada G letaknya berada di garis kedua. Ini dia nada G. Berada letaknya di garis kedua. Nah, berarti ini kita pindahkan ke satu kres. Nah, kita ambil ini, kita pindahkan ke sini, kita letakkan di
berarti di garis kedua. Ini dia nada G-nya. Kita letakkan di situ, di garis kedua. Baru kita tuliskan deretan nadanya dari G sampai GG. Berarti dari G ini sampai ke ini, ke G yang ini. Ini dia. Berarti posisinya di atas garis para nada. Oke, G, A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita kasih garis penutupnya, 2 garis penutup, menandakan bahwasanya penulisan tangga nada tersebut berakhir sampai di situ. Oke, setelah kita dapat ini, kita tuliskan deretan nadanya G. Menuliskan deretan nada dengan huruf abjadnya A, B, C, D, E, F, G oktav 1. Ya, ini dia G oktav 1. Oke. Di situ di video sebelumnya saya sudah terangkan bahwasanya setiap nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Berarti nada ketujuh dari deretan nada ini dinaikkan setengah laras, yaitu menambahkan tanda simbol kres. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia nada ketujuh. Berarti kita menuliskan kresnya di sini. Salah ini. Nah, di sini dia. Di depannya ini. Nah, di depannya ini. Ups, maaf, ada kesalahan teknis ini. Bukan di sini kita menuliskan simbolnya, tapi di sini di awal daripada penulisan urutan nadanya tadi, di sini dia. Di garis ke-5, yaitu posisi nada F. Berarti nada ketujuh itu berada di garis ke-5, yaitu kita hanya menuliskan is, menambahkan is. Bahwasanya nada ketujuh itu sudah dinaikkan setengah laras. Ini dia. Kita menuliskan simbolnya itu di awal penulisan nadanya. Ini dia. Berada di garis ke-5. Harus pas di garis ke-5 itu kita tuliskan. Oke, sekarang kita lanjut untuk 2 kres. Untuk 2 kres. Jangan lupa untuk membuatkan garisnya ini. Oke, sekarang untuk 2 kres. Kita tuliskan dulu. Kita tuliskan dulu kunci G-nya. Oke, 2 kres. Jadi 2 kres itu jangan lupa memindahkan kres yang di awal ini ke garis para nada berikutnya. Ini dia. Kita pindahkan dulu. Jadi untuk membuat garisnya ini, garis ke-5 itu harus pas di tengah kedua garis ini. Oke.
Sekarang kita tuliskan untuk dua kres, yaitu nada dasar dua kres itu adalah nada kelima dari satu kres itu. Nada kelima dari satu kres itu. Posisinya berada di nada D. 1, 2, 3, 4, 5 D. Karena ini sudah ketinggian, jadi kita ambil di bawahnya. Nada D, yang ini dia. Ini D-nya. Jadi D ini kan sama dengan ini. Sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Jadi posisinya ini sama juga dengan ini. Berada di garis keempat. Sama-sama di garis keempat. Jadi kita ambil dari nada rendahnya. Kita ambil, kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini dia. Oke, D. Yang mana nada D itu berada di bawah garis para nada. Dan di atas garis bantu pertama. Ini garis bantu pertama, berarti nada D itu berada di atasnya. D, kita tuliskan deretan nadanya. D, E. Harus pas menulis, kalau nadanya berada di garis harus pas bulatannya berada di garis. D, E, F. Kalau pas dia di spasi, bulatannya itu harus pas di dalam spasi. Nah, seperti ini. Jangan lewat daripada garis, kedua garis ini. F. Kita tuliskan sampai ke D lagi. G, A, B, C, D. Nah, kita kasih garis penutupnya. 2 garis penutup dengan titik di sampingnya. Oke, kita sudah dapat deretan nadanya, penulisan not-notnya itu. Ini kita buat bulat-bulat dulu karena ini masih tahap awal untuk mengetahui letak tanda kresnya, nada-nadanya pada garis para nada. Ini tadi D, kita tuliskan D. E, fish, karena di sini sudah naik setengah. Fish. G, A, B, C, D, oktav. Oke, kita sudah dapat deretan nadanya. Jadi setiap nada ketujuh dinaikkan tadi setengah laras. Nada ketujuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nada ketujuh itu berada di spasi ketiga. 1, 2, 3. Menghitung spasi dan garis itu harus kita mulai dari bawah ke atas. 1, 2, 3. Berarti nada kita kasih simbol kresnya di spasi ketiga, yaitu di depan ini. Kedepankan, jangan pas di bawah daripada kres ini, kita kedepankan ke sini. Harus pas di dalam spasi. Garis duanya ini harus pas di dalam spasi. Iya. Nah, ini dia yang 2 kresnya. Sekarang kita masuk ke 3 kres. 3 kres. Tetap kita menuliskan kuncinya agak kita jarakkan dulu ini ke bawah ini. 3 kres. Kita awali kunci G-nya dulu. Oke. Sekarang kita tuliskan 3 kres, yaitu 3 kres itu nada dasarnya adalah nada A. Nada A. Berarti nada A itu letaknya berada di spasi kedua. Ini dia spasi kedua. Nada kelima dari 2 kres kita ambil jadi nada dasar ke 3 kres. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pindahkan ini ke 3 kres, ke garis para nada yang baru. Jangan lupa kita tetap menuliskan yang 2 ini, simbol kres yang 2 ini ke garis para nada yang baru. Kita tuliskan dulu seperti ini. Oke.
Sekarang kita buat nadanya agak ke depan ini. Nada A-nya berada di garis spasi kedua, A. Kita tuliskan deretannya B, C, D, E, F, G, A. Yaitu A itu sudah memakai garis bantu pertama di atas garis paranada. Ini dia tadi. Nada A-nya sudah memakai garis bantu pertama. Oke, kita buat garis bantunya. Oke. Kita kasih garis penutup. Titik. Kita sudah dapat deretannya, kita tuliskan huruf abjadnya A, B, cis. Nah, ini dia. Ini lupa kita buatnya cis. Nada ketujuh dinaikkan setengah laras di 2 kres ya. Ini dia. Cis. Oke, cis. D, E, fis. Nah, ini dia sudah naik setengah. G, A oktav. Oke, sekarang kita sudah dapat deretan nadanya. Jadi nada ketujuhnya kita naikkan setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nada ketujuh itu berada di atas garis kelima. Posisi nada ketujuh dari A itu adalah nada G. Berarti ini kita naikkan setengah menjadi gis. Jadi simbolnya kita tulis di sini di awal nada ini, di atasnya, pas di atas garis kelima. Kedepankan dari sini biar berderet nanti bagus deh. Kita tuliskan simbol krisnya di sini. Oke, itulah untuk 3 kres. Sekarang kita lanjut untuk 4 kres. 4 kres kita kasih jarak 1. Oke. Jangan lupa kita tuliskan lagi ini ke sini. Kita pindahkan ke garis paranada yang baru. Oke. Sekarang kita masuk ke 4 kres. Yaitu nada dasar 4 kres itu kita ambil dari 3 kres. Nada kelima dari 3 kres. Nah, nada kelima dari 3 kres ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia berat nada E. Berada di garis di spasi keempat. Ini karena ini sudah ketinggian nadanya. Jadi kita ambil nada paling bawahnya. Yaitu nada E. Ini dia. Nada E. C, D, E. Nada bawahnya. Jadi ini dia nada E-nya. Nada E ini kita pindahkan ke garis paranada yang baru. Yaitu nada E-nya berada di garis pertama. Berada di garis pertama garis paranadanya. Nah, ini dia. E. Kita tuliskan deretan nadanya. E, F, G, A, B, C, D, E. Nah, ini dia, kita kasih garis penutupnya. Titik. Oke, sudah kita dapat ini. Langsung kita tuliskan abjadnya. E, F, fis. Fis, di sini dia sudah naik. Fis, G, gis. A, B, cis. D, E oktav 1. Oke. Sekarang kita naikkan nada ketujuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nada ketujuh. Berarti nada ketujuhnya ini kita kasih is.
menjadi dis. Jangan lupa kita tetap menuliskan nada ketujuh itu berada di garis keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti kita buatkan simbol kerisnya di awal nada. Kedepankan lagi ke sini. Pas di garis. Nah, ini dia. Kita lanjut ke 5 kres. Kita buat di sini saja. Oke, 5 kres. Jangan lupa tetap kita pindahkan yang di atas ini, simbol yang sudah tertulis. Kita perkecil di sini deh. Salah. Oke, kita ambil nada dasar 5 kres dari 4 kres. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu nada B, nada B. Nada kelima dari 4 kres kita turunkan jadi nada dasar. Karena ini sudah ketinggian di sini, nada B-nya. Karena memang inilah rumus penulisannya, maka ini kita pindahkan, kita ambil nada paling rendahnya, nada lebih rendah. Berarti nada B. Tadi nada C itu memakai garis bantu pertama, ini dia. Berarti di bawah nada C ini ada nada B. Di bawah nada C ini ada nada B. Nah, jadi berarti kita mengambil nada B. Di bawah ini C-nya tadi. C. Memakai garis bantu pertama. Berarti nada B-nya itu berada di bawah garis bantu pertama, ini dia. B. Kita tuliskan garis bantu pertama itu C. Oke, di atas garis bantu pertama itu ada nada D. Baru di garis pertama itu ada nada E, F, G, A, B. Ini dia. Kita tuliskan garis penutupnya. Oke, ini dia deretan nadanya. Sekarang kita tuliskan deretan abjadnya. B, cis, dis, E, fis, gis, A, B oktav 1. Oke, kita sudah dapat ini deretan nadanya. Baru kita naikkan nada ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nada A menjadi ais. Oke, nada ketujuhnya berada di spasi kedua. Di spasi kedua, maka di spasi kedua ini kita tambahkan simbol kres. Nah, begini deh teman-teman. Oke, kita sudah dapat 5 kres. Sekarang kita masuk ke 6 kres. Kita balik. Masuk ke 6 kres. Kita tuliskan dulu kunci G-nya. Oke. Setelah kita dapat tadi di 5 kres, sekarang masuk kita ke 6. Kita tulis, pindahkan dulu yang 5 kres tadi ke sini. Fis, 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 dis, ais. Oke. Sekarang kita masuk ke 6 kres. Kita ambil nada dasar 5 kres ke 6 kres. Nada kelima dari 5 kres ke 6 kres. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nada F berada di spasi pertama.
ya dia di ruang spasi pertama. Kita pindahkan ke 6 kres F di spasi pertama, kedepankan ke sini karena nanti simbol kresnya masih ada di sini nanti teman-teman. F, kita tulis deretan nadanya G, A, B, C, D, E, F. Oke, ini dia. Ini dia garis penutupnya. Tinggal kita tambahkan satu lagi nih. Oke. Sekarang kita tuliskan abjadnya F. Ini fish karena dia sudah naik setengah di sini dia. Ini dia. Fish, geese, ice, B, cheese, dish, E, fish. Oktav 1. Oke. Kita sudah dapat deretan nada. Maka nada ketujuhnya kita naikkan setengah laras. Nada ketujuh dari nada dasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nada E menjadi nada ketujuh, kita tambahkan is menjadi ace. Oke, ace. Jadi di spasi keempat posisi nada ace-nya. Spasi keempat berarti kita tambahkan simbol kresnya di spasi keempat, kedepankan dari sini. Harus pas di spasinya. Garis 2 ini harus pas di dalam spasi. Oke, itulah dia untuk 6 kres. Sekarang kita masuk pada 7 kres. Kita buat di bawahnya nih. 7 kres. Oke. Kita pindahkan dulu yang 6 kres ini. Fish, cheese, geese, dish, ice, ace. Oke. Jadi sekarang ini hanya nada B yang belum naik setengah. Jadi untuk 7 kres ini B-nya ini menjadi nada ketujuh. Yang pada akhirnya nanti semua nada-nada ini dinaikkan setengah laras. Kita lanjut, nada kelima dari 6 kres itu kita ambil menjadi nada dasar pada 7 kres. 1, 2, 3, 4, 5, nada C. Ini karena nada C-nya ketinggian di sini, jadi kita ambil nada C yang paling dasar seperti ini tadi. Ini dia. C-nya yang ini. Oke, kita pindahkan dengan memakai garis bantu pertama di bawah garis para nada. Kedepankan ke sini. C, D, E. Sampai ke spasi ke-3. Jangan lupa garis penutupnya ini kita tambahkan satu lagi. Oke. Sekarang kita buat abjadnya cheese. Nah, ini kan sudah cheese. Cheese, dish, ace, fish, geese, ice, B, cheese, oktav 1. Oke. Jadi nada ketujuhnya kita naikkan setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada B seperti yang saya bilang tadi. Nada B ini menjadi nada ketujuh pada 7 kres. Kita naikkan menjadi B, berarti simbol kresnya kita kasih di garis ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini. Di garis ketiga, kedepankan ke sini. Oke, demikianlah untuk penulisan tangga nada mayor berkres pada garis para nada. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua, baik yang awam, yang belum tahu mengenai tangga nada mayor,
berkeris ini mudah-mudahan bermanfaat, dan terutama juga buat para pelajar, siswa dan siswi tingkat SMP dan SMA ataupun SMK sederajat. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.